Baca kita juga jadi guru lagi nih ya. Bisa lama berjaya deh. Kenapa ngajar kayak Itu kan mau jajan. Gitu kagak mau jajan. Mungkin ini jam baca ya. Oh, Allah kang atap kang. Mungkin ini kamu mah tak bisa masuk ya. Ini kayak kamu aja santri aja. Itu pakainya dites orang. Baca ini cara Supaya kada mengecewakan kalau kisahnya nih. Di bidang agama tuh mungkin yang menjadi unggulan modelnya. Di kampung guru tika nang negara itu kan dekat latihan guru tika mengaji. Ajar aja itu inisiatif turun terus. Kan kita kadang pelatihan itu kan model itu sudah ya aku ya sudah. Kan dia kali kadang kali itu guru ngaji di kampung tuh. Tidak kalinya kali ayam beritaan. Oh iya. Orang dari partai kan yang ada mah. mungkin kan ini kan ya mungkin baru di zaman ke Ya, beda aja. intinya tuh memang harus ada ini lakukan semacam kan. Jadi harus ada catatan dari pemerintah guru lebih membayar. Ada yang sama dengan nah itu bang pulang ada aja pulang bagusnya gitu. ada aja bagusnya. Bagus. Bagus itu Bagus. Yang ada bagus tuh diam di rumah aja ya Pak. Seorang bisa orang lebih. Menurut tiga kita bisa tidak. ada lah Saya itu dalam zaman kalau jangan lihat di salib itu kan tiga misalkan orang. ada itu bawa isi di rumah Ya apa aja sih? orang Kan siang juga ada banyak. hah Yes, belum manusia. Kalau cuma ada kayak itu orang boleh. sama Arya tuh naik bahasa itu kalau jadi kan sama-sama ini ya Ya, mau ada. Bisa kalah aja. Ya langsung babak kedua. Nama dia, anu, betul. Coba sama enggak? 388 4 on. 388. Far'un ay hadza far'un ini suatu cabang masalah puasa. Lau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu bi tab'ihi la bi qasdihi lam yaqdur in 'ajiza 'an tamyizihi wa majjihi. Wa in taraka at-takhallula laylan ma'a 'ilmihi bi baqa'ihi wa bi jaryani riqihi bihi naharan. Seandainya tersisa makanan di antara giginya, gigi seseorang, kemudian mengalirlah dengan makanan itu oleh liurnya, mengalir dengan sendirinya, la biqasdihi, bukan dengan sengaja ditabur, dengan sengaja. Lam yaftur in ajiza an tamyizihi wa majjihi. Puasa seseorang itu kada batal lamun inya sulit atau lemah daripada membedakan antara makanan dan liurnya, dan sulit untuk meludah atau meluapnya. Kira-kira seapa gananya makanan itu sehingga sulit membedakan antara makanan dan liur? Kamu sebiji nasi keganalan itu. Ya Allah. mau majjihi itu dia Meluap, meludahkan. Siapa halusnya kira-kira? Halus benernya itu. Kamu sebiji nasi batal. Karena sebiji nasi itu kalau dibedakan antara nasinya lawan liurnya. Ini memang kada kalau dibedakan dan tertakuk sendirinya, kada sengaja ditaguk kayak itu. Sisa makanan itu mengalir dengan liur pas masuk ke dalam tenggorokan gitu maksudnya. Bisa berarti deh. Mereka apa? Mana? Kita Bitab ini la biqasbihi. Ada banyak, tambahi banyak. Biasanya Bitab. bitab ini apa? dengan sendirinya. Biasanya halus-halus kayak ini
orang bersahur makan ayam tuh nah, daging halus benar. Kalau nasi kesulitan digigit badan nggak menurut aku. Karena kegenalan itu dan kau aja membedakan antara nasinya lawan liurnya. Wa in taraka takhallula lailan ma'a ilmihi bi baqaihi wa bi jaryani rizqihi bi nahara. Kada batal hal demikian tadi sekalipun inya pada menyelati gigi pada malam hari beserta inya tahu dengan ada sisa makanan itu. Inya tahu aja kesulitan di gigi ada, cuman kada diselatinya kada apa-apa itu. Wa bi jaryani rizqihi bi naharan dan inya tahu bahwasanya makanan sisa makanan itu akan mengalir dengan liurnya pada siang hari. Tahu aja kan? Ada apa itu? Kan tadi gue di bawah ini wah. Apa tuh? Mananya? Bibaqahi Sisa makanan. dengan tersisanya itu makanan. Terus apa gitu? Wa bijaryani rizqihi Batang bi naharan. atasnya itu melekat. Dan dengan mengalir liurnya bihi dengan itu sisa makanan naharan pada ketikanya puasa atau siang hari. Li'annahu innama yukhatabu bihima in qadara alaihi mahala shaum. Karena bahwasanya orang yang puasa si shaim hanya saja dikhitab ditujukan dengan menyelati gigi dan apa setinggi? Ya, tamyiz dah. Hanya saja seseorang ditujukan dengan membedakan dan meluapnya itu meluap makanan sisa makanan. Jikalau inya mampu hal atas demikian ketikanya puasa aja. Bila pas puasa itu nama rasa ada di buntungnya kayak nasi misalnya, itu kan boleh kita kok harus dirudahkan, harus diluap. Karena memang di kitab pada ketika puasa aja, pas sahur pada apa. Lakin yutaqadu takhallul baina tasahhur ba'da tasahhur. Tetapi disunnah muakkadkan menyelati gigi setelah bersahur. Hingga bersahur selati gigi itu sunnah muakkad hukumnya. Karena apa? Mengeluarkan daripada qaul yang mewajibkan menyelati gigi adanya mewajibkan. Kalau di sini sunnah muakkad saja. Amma idza lam ya'jiz aw ibtala'ahu qasdan fa innahu muqtirun jazman. Adapun seandainya kada lemah hatinya kawah aja membedakan antara liur dan kawah aja meluap itu sisa makanan. Au ibtala'ahu qasdan atau inya takut dengan sengaja fa innahu muqtirun jazman, maka hal demikian membatalkan puasa sepakat ulama. Pastilah bang. Atau kayak nasinya biji tadi kan kawah aja dibedakan antara nasinya lawan liurnya. Kada boleh. Haram hukumnya dan batal puasanya. Wa qawlu ba'dihim yajibu ghasl fam mimma akala laylan wa illa aftara raddahu syekhuna. Dan perkataan sebahagian ulama ujar Bubun Sidin wajib baku kumur atau membasuh buntung daripada apa yang telah ia makan pada malam hari pas bersahur tengah. Imbah bersahur wajib baku kumur, sebagian ulama mengatakan wa illa aftara lamun kan baku kumur batal puasanya lamun ada sisa makanan itu ditaku. Raddahu syekhuna, qaul tersebut ditolak oleh Syekh Ibnu Hajar. Jadi sidin kada wajib kata gitu. Wala yuftiru bisabqika bisibtika. Bisabqi. Wala yuftiru bisabqi ma'in jawfa mughtasilin an nahwi janabatin ka haydin wa nifasin idza kana al-iktisal bila inrimasin fil ma'. Dan kada batal puasa dengan tergelincirnya air ke dalam rongga orang yang mandi daripada seumpama mandi junub seperti haid, nifas. Idza kana iktisal bila inrimasin fil ma', apabila inya mandi kada banyalam di dalam air, kada batal. Mandi biasa aja, pas tak masuk banyu itu ke dalam telinga misalnya, kada batal. Asal mandi nang diperintah, mandi junub, mandi haid, mandi nifas, kada apa-apa. Tapi bila banyalam dalam banyu, nah batal tak. Lain misalnya minta. Syaratnya bila inrimasin fil ma', kada banyalam, mandi biasa aja. Bila banyalam lebih parah tak batal tak. Berendam penyalam lah. Colok. Falau ghasala udunaihi fil janabah fasabaqal ma' min ihdahuma li jawfihi lam yaftur wa in amkanahu imalatu rasihi awil ghuslu qabla al-fajr. Seandainya seseorang membasuh dua telinganya pada ketika mandi junub,
Fasabaqal ma min ihdahuma li jawfihi. Kemudian tergelincir atau masuklah air ke dalam salah satu kedua telinganya. Lam yaftur, kada batal puasanya. Wa in amkanahu imalatu rasihi, sekalipun inya kawah aja memiringkan kepalanya. Awil ghuslu qabla al-fajri, atau kawah aja inya mandi sebelum masuk waktu subuh. Tiba sahur kok kawah aja mandi padahal cuman kada nak mandi, kain aja siang jadinya. Berarti kan sembahyang tersebut kan. Kalau itu. Nah, itu kawah aja mandi sebelum waktu sembahyang subuh, kawah aja. Dan kawah aja memiringkan kepalanya. Di malah itu ada yang arti menundukkan kepala, ada memiringkan kada. Karena tidak memiringkan kita membasuh kena mandi miring gini nyata masuk sudah. Jadi ada yang betul arti imalah itu. Kalau betul kan belakang berarti kita basuh. Kada termasuk kalau menang miring ke kanan itu. Basuh ibok taring. Tahun banyak kan kayak itu. Jadi ada yang arti imalah itu berbentuk itu. Ya menundukkan. Kalau di kamus memiringkan imalah itu. Ada bapak. Jadi ketika mandi junub masuk air ke dalam telinga misalnya atau rongga yang lain, kada batal. Sekalipun kau aja mandi sebelum masuk waktu subuh. Kada bapak. Tapi tanpa disengaja masuknya. Ya, mengistilah itu memasukkan. Pada gawian dia mana batal pulang. Kama idza sabaqal ma ila dakhil lil mubalaghati fi ghasl al-fami al-mutanajjis li wujubiha. Sebagaimana kada batal juga apabila tergelincir air ke dalam rongga bagi orang yang bersengatan pada membasuh muntung atau baku kumur. Baku kumur ketika muntung bernajis, alasannya li wujubiha karena wajib. Mubalaghah itu wajib. Jadi bila kita tuh muntah, itu baku kumur itu wajib mubalaghah. Artinya sekira-kira dibuntung ke habis sama sekali. Berhimat lah itu kan. Ya berhimat, nah berhimat wajib. Kalau ada bapak kalau termasuk sedikit aja, kalau kada sengaja juga. Aman baku kumur takutnya sisanya kita. Yang ada bapak mubalaghah itu karena memang diperintah itu wajib hukum mubalaghah itu. Ulang. Kama tiga. Iya, Kama idza sabaqal ma ila dakhil lil mubalaghati, sebagaimana apabila tergelincir air ila dakhil ke dalam rongga, maksudnya dakhil lil mubalaghati karena bahimat fi ghaslil famil mutanajjis, bahimat membasuh muntung nang mutanajjis, baik itu bekas gusi kah berdarah atau muntah kah. Alasannya kada batal li wujubiha karena wajib mubalaghah itu, wajib persengatan itu. Bi khilafi ma idza iktasala munghamisan. Ya kan? Ya. Idza iktasala munghamisan fasabaqal ma ila batinil udhuni awil anfi fa innahu yafturu. Berbeda halnya sesuatu apabila inya mandi dalam keadaan menyelam. Dalam sungai misalnya menyelam nih. Berendam. Fasabaqal ma ila batinil udhuni awil anfi, kemudian tergelincirlah air atau masuklah air ke dalam telinga atau hidung. Fa innahu yafturu, maka hal demikian batal puasanya. Iya. Berendam mandi Sengaja tidak sengaja. Batal puasanya. Tadi membahas kita berendam Pak. Qauluhu ila batinil udhuni awil anfi ay awil fami awid duburi. Nih. Selain telinga, hidung, muntung, lawan kulit sama aja juga. Sama pada lubang ya. Iya. Di Banyu ya. Nanti di Banyu Nah, ini. kita tahu di banyak. Ya, kita balik dulu aja nih. Ya. Gitu kalau anu sama kudu ngeledin dulu. Bukan nya terbuka. Terbuka kalau begitu tuh enggak masuk dia. Bila salah. Kudu ngeledin Pokoknya menyelam. yakin aja syarat semalam itu ya, yakin bila ada yakin parah aja. Wa fil qurdi bawahnya wa qadiyatu qawli min famihi aw anfihi annahu la yadurru usuluhu min ghairihima kadhuhurihi. Dan tuntutan sebagian ulama perkataan muntung awi atau hidung itu bahwasanya kada mudarat sampainya air daripada selain keduanya. Selain muntung dan hidung ada apa-apa sih kada burit tentunya seperti burit tadi. Jadi bila penyelam itu masuk ke dalam burit kada apa-apa sebagian ulama itu. Ada apa? Ada aja tuh juga. Daripada batal ngambil yang ada apa ini. Tapi nyakawa kada usah penyelam itu. Kada usah berendam.
lumayan segar nih ya. Setengah jam berendam. Terbarut Pak. Terbarut. Penting itu. Terbarut. Walau fil ghuslil wajib sekalipun pada mandi yang wajib dikira hati ini gemas karena makruh pada ketika puasa mandi menyelam berendam itu makruh hukumnya pada ketika puasa sekalipun mandi wajib baik itu mandi junub nifas haid makruh hukumnya dan membatalkan puasa juga kalau entah masuk kasabaqi ma'il maqmadati bil mubalaghati ila al-jawfi ma'a tadakkurihi lis-shaumi. Batal juga seperti halnya tergelincir air ketika bakumur bil mubalaghati bakumur behimat ila al-jawfi tergelincir ke dalam rongga ke tenggorokan ma'a tadakkurihi lis-shaumi beserta inya ingat inya dalam keadaan puasa. Bila kada ingat kada ingat lain dari kita kisah ingat padanya puasa itu. Wa ilmihi bi'adami masyru'iyatiha dan inya tahu dengan ketiadaan diperintah bakumur behiman itu ada diperintah ada inya tahu aja. Nah maka batal bila tergelincir masuk banyak ke dalam situ. Bi khilafihi bila mubalaghatin berbeda halnya lamun kada mubalaghah mun kada behiman kada apa-apa Sekedar membuat saja. wa kharaja bi qawli an-nahwi janabatin al-ghusl masnun dan keluar daripada Terangkuk terus ada dalam qauluhu bi khilafi bila mubalaghatin ay bi khilafi sabaqi ma dzukira ilaihi min ghairi mubalaghatin fa innahu la yuqtiru bidzalika lakin bi syarti an takuna matmadatuha wa istinshaquhu masyru'aini syaratnya nang kada batal tadi bakumur dan masukkan banyu ke dalam hidung itu syaratnya harus diperintah keduanya. Wa illa bian kana litabarrudin aw fi rabi'atin fayaqturu. Dan namun yang kada diperintah maka batal. Contohnya bahwasanya seseorang itu bakumur untuk mendinginkan muntung. Misalnya tabarrud mendinginkannya ada mandi tabarrud juga. Bakumur kayak itu juga. Aw fi rabi'atin atau pada hal yang keempat. Kan bakumur ini kalau berwudu sunah 3 aja. Sunah 3. Untuk masyru'an tuh dari perintah artinya masyru'ain itu. Disunahkan 3 kali aja. Bilanya nang keempat sekalipun kada mubalaghah maka batal. Karena itu kada masyru'ain ini, kada diperintah. 3 kali. Bakumur 3 kali aja. Bila nang keempat sudah tak masuk sekalipun kada mubalaghah apa sih? Karena kada diperintah kan. Nah itu maksudnya masyru'ain itu. Wa kharaja bi qawli luar an nahwi janabatin al-ghusl masnun wa ghusl tabarrud dan keluar jermusane dari perkataanku an nahwi janabatin keluar oleh mandi yang disunahkan. Junub itu kan wajib kalau keluar oleh mandi yang disunahkan. Wa ghusl tabarrud dan mandi untuk mendinginkan awak dingin. Tabarrud. Itu sunah hukumnya. Bayuk tiru bisa berkimain fihi maka batal puasa dengan tergelincirnya air pada ketika mandi disunahkan atau mandi tabarrud itu. Walau bila gimas yang sekalipun inya mandi kada menyelam kada berendam batal puasa. Makanya sunah kan mandi habis maghrib habis buka tuh. Bila sore itu bila entah masuk maka batal. Lamun mandi sunah aja. Sekalipun inya mandi kada menyelam ya. Bahaya kan. Kalau ini ada mandi sunah. Ya. Mandi biasa aja sama. Nah, ada mandian aja. Garas kayaknya ada kon. Sikat tahu sebenarnya. Menjelikat lagi kan. Melikat. Di dalam walhasil kesimpulannya annal qa'idata indahum anna ma sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuqtiru bihi. Bahwasanya kaidah menurut sebagian ulama bahwasanya air nang masuk ke dalam rongganya daripada nang tanpa diperintah ada masyru'ah tadi contohnya kayak bakumur nang 4 kali itu ada masyru'ah namanya yuqtiru bihi maka batal hal demikian aw min ma'murin bihi walau manduban lam yaqtur atau daripada nang diperintah sekalipun perintahnya sunnah lam yaqtur kada batal
Wa yustafadu min hadhil qaidah salah satu aqsamin. Diambil faedahlah daripada kaidah di atas akan 3 bagian. Kaidah itu dibagi 3. Al-awwal yuftiru mutlaqan. Yang pertama, hukum puasa itu batal secara mutlak. Balagha aula, bahimat atau kada, batal tetap. Pertama, wa hadza fi ma idza sabaqal ma ila jawfihi fi ghairi maktubin karabi'ah. Dan contohnya ini pada masalah air apabila masuk ke dalam rongga pada selain yang diperintah, yang disunahkan, yang dituntut, karabi'ah seperti bakumur yang keempat kali. Wa kain limasin fil ma, dan seperti mandi banyalam di dalam banyu atau kali diperintahkan. Nah, maka mubalaghah atau kada maka batal. Bila kita masuk. Likarahatihi lis-shaimi, karena bakumur yang keempat atau mandi dalam keadaan banyalam, likarahatihi lis-shaimi, hukumnya makruh bagi orang yang puasa, makruh. Wa kagus ditabarrudin awitan aw tanazzufin, dan seperti mandi tabarrud atau mandi tanzif, bersih. ya bersih, mandi biasa aja itu sama. Pertama batal setelah mutlak tadi. Asani yang kedua kaidahnya yuftiru in balagha, batal puasanya lamun bahimat saja. Pertama tadi bahimat atau kada bahimat tetap batal. Yang kedua ini batal apabila bahimat saja, lamun kada. Wa hadza fi ma idza sabaqa al-ma fi nahwil makmadil matlubati fi nahwil wudu. Dan ini contohnya pada masalah air apabila masuk ke dalam rongga pada ketika seumpama bakumur yang diperintah 1, 2, 3. Fi nahwil wudu, pada ketika seumpama berwudu. Itu diperintah. Maka Bapak kalau tergelincir. Cuma kan mubalaghah. Ya, kalau mubalaghah alam mubalaghah batal juga. Walaupun 3 Kalau kali. mubalaghah hukumnya makruh. Kalau puasa. Asalis kaidah yang ketiga la yuftiru mutlaqan. Mubalaghah atau kada batal. Ketiga. Oh, ya sudah nih. Wa in balagha, sekalipun mubalaghah. Wa hadza inda tanajjusil fam li wujubil mubalaghati fi ghuslin najasati 'ala shaumi. Dan ini contohnya ketika bernajisnya muntung, bakumur itu kan? Bakumur nih. Alasannya li wujubil mubalaghati fi ghuslin najasati. Karena wajib mubalaghah bahimat bakumur itu pada membasuh najis 'ala shaimi atas orang yang puasa. Wa ala ghairi, dan yang ada puasa kayak itu juga. Puasa kada itu wajib mubalaghah. Nah, maka mubalaghah atau kada maka kada batal puasanya karena memang wajib hukumnya. Lian ghasila kullama fi haddil zahir, supaya terbasuh atau tersucikan lagi bersih semua yang ada di zahir muntung itu, muntung kan, muntung. Sudah. Habis kalau poro kan? Poro. Hanya jam 8. Jam 8 sudah. Aja 8. Nah, kayaknya aja penyebar hanya zaman aja ini begini nyaman bahasa doang. Ya beli yang aja gue kira kuring tadi. Mulai jam begawi aja. Sudah. Jadi Ikut yang untuk membaca. membedakan antara makanan dengan dia tadi sama kayak air deh. Air kumur ini. Oh, apa? Coba pada ayat bekas sisa. Kalau dulu semalam Sama juga kan itu kan harga dan membedakannya. Ya, Kalau makanan kan masih ada rasanya. Kalau air kan sama kayak air dulu ya, sama air dulu. biasanya kalau kayak antara membedakan tuh kayak bekas apa bersihkan gigi itu kan bekas atau dulu biasa kayak Bah. Kuyuhan kon. Kita bantai sama aja. Bantai kayaknya kawan. tetap betul itu tergantung Kudai jangan kayaknya. Ada kuda juga nah. Iya. Nyaman, bisa pekuda. Makruh. Kuyuhan.